Oke. Kemudian ada general, ada account, ada kontraknya seperti apa, insurance plan-nya, ada specialized gitu ya, ada public health kalau kalian ingin melakukan penelitian, ya semuanya ter-record nih di FHIR. Tapi sepertinya sih di Indonesia belum pakai ini ya. Cuman ini adalah resources yang disediakan. Kita lihat nih. Oke, bahkan kalau kalian lihat di sini ada maturity-nya ya. N itu normatif. The trial, informatif, deprecated, draft, trial, use, normatif itu betul-betul memang yang masih digunakan ya. N. Oke, contohnya ini, pasien. Resources pasien terdiri terkait tentang data pasien dan juga hewan ya, manusia dan hewan. Ingat ya, FHIR itu tidak terbatas pada human saja, tapi juga pada animal. Dia sifatnya kuratif, merupakan aktivitas yang kuratif untuk psychiatric care, social services, pregnancy care, scope-nya ya, untuk ini nursing and assisted living, dietary, tracking and personal health and exercise dan sebagainya, gitu ya. Oke. Di sini ada datanya. Nah, ini ada struktur dari si resources si pasien. Ada banyak ya. Ada diawali dengan pasien, ini adalah domain resource-nya. Jadi ketika kalian memanggil URL-nya, ingat yang postman, tadi ada slash pasien, maka kita mengambil resources utama. Di dalamnya ada identifier, gitu ya, ada aktif atau tidak, gitu ya. Kemudian ada namanya yang berasosiasi dengan pasien, kontak poinnya apa, gendernya seperti apa, tanggal lahirnya, gitu ya. Kemudian apakah dia sudah meninggal atau tidak, ada alamat, ada status pernikahan, kemudian ada kontak yang bisa dihubungi, gitu ya. Ada fotonya kalau ada, kemudian di dalam kontak itu ada anaknya lagi, kontak ada hubungannya dengan apakah suami, apakah orang tua, apakah anak, gitu ya. Kemudian namanya siapa, ada kontaknya, ada alamatnya, ada gendernya juga sama, gitu ya. Terus komunikasinya apa? Komunikasi terdiri dari ada di dalamnya ada anaknya lagi juga, ada bahasa yang digunakannya apa, bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia kah, GP-nya siapa. GP-nya kalau misalnya kita itu kan, saya nggak tahu ya kalau misalnya di luar negeri, pengalaman saya sih kita itu satu orang pasti punya satu GP. Jadi ketika kita registrasi, kita wajib memiliki satu GP yang tetap. Jadi kita kalau kita di sini kan kita bisa mencelok ya kemana aja atau seadanya dokter gitu ya. Nah kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya dulu sih GP-nya itu pasti sudah netep. Kalau misalnya mau ganti GP harus 3 bulan tidak pernah periksa ke dokter tersebut dulu baru kita bisa pindah GP. Tapi kalau misalnya setiap bulan kita ada sakit, maka kita harus tetap ke GP yang sama. Kayak gitu. Nah, makanya di sini ada general practitioner-nya, ada namanya, healthcare provider-nya siapa, roles-nya apa. Gitu ya. Nah, ini data-data yang perlu kita isikan. Apakah semuanya harus diisikan? Enggak juga gitu ya. Kita bisa memilih. Datanya ya kita bisa adjust, bisa kita sesuaikan. Tapi ini adalah struktur data yang harus ada ketika kita mengisikan data pasien. Artinya semua kolom yang ada disebutkan di sini itu harus ada di dalam formulir pendaftaran ketika kita menginputkan data pasien. Sehingga tidak ada data yang missing ataupun hilang. Nah, ini jadi panduan nih buat si developer. Oh, oke, kalau saya mau menginputkan data pasien, maka inilah yang harus ada. Ya, minimum mungkin sesuai dengan kebutuhan ya, yang pasti yang utamanya aja lah, yang nggak perlu semuanya sampai detail gitu. Nah, ini tipenya ada jelas ya, ada required, artinya perlu, gender itu harusnya ada. Marital status mungkin it can be, bisa jadi enggak, bisa jadi iya gitu ya, depends on. Kontak juga mungkin bisa jadi tergantung nih bisa di extensible atau enggak. Kalau ini required gitu ya, perlu ada kontak personnya untuk administrasi purposes gitu ya, apalagi untuk administratif gender.
Communication language juga required, mungkin nanti untuk menggunakan bahasa apa. Link type-nya juga nanti dia akan hubungannya dengan yang lain, dengan resources lain. Nah, contohnya pasien hubungannya dengan related person di resources related person, atau dia pasien nanti berhubungan dengan observasi, kayak gitu. Nah, di sini dijelaskan mana yang required, mana yang enggak gitu ya. Jadi kita bisa memilah dan memilih. Jadi kita pun bisa mengetahui ketika nanti nih teman-teman misalnya kalau mau bikin proyek akhir tentang desain formulir something gitu ya. Coba deh kita lihat ke dalam prinsipnya si FIRE. Sesuaikan formulir yang misalnya kalau kalian ingin mengembangkan formulir pendaftaran atau formulir pemeriksaan atau SOAP, apapun itulah ya, kalau kalian mau mendesain, cobalah kalian back to FIRE untuk memastikan bahwa di sini rancangan kita nih gitu ya, ketika kita mengembangkan sistem ini sudah comply, sudah sesuai dengan aturan si FIRE, sehingga jika suatu saat akan diintegrasikan itu akan mudah. Nah, jadi nanti kalau kalian punya ide atau punya entah ada lomba, entah memang proyek akhir, kalau kalian mau mendesain form, coba balikan lagi ke FIRE, kalian lihat, kalian baca, sehingga nanti kalian memiliki nilai lebih, gitu ya contohnya. Nah, ini contoh dari si pasien. Kemudian kita bisa melihat yang lain, contohnya observasi. Observasi ini mengandung apa aja sih? Observasi ini, resource observasi ini mengandung tanda vital seperti berat badan, tekanan darah, temperatur, data lab gitu ya, hasil gula darah atau yang lainnya. Hasil radiologi, densitas dari tulang, kemudian pengukuran fetal atau fetus mungkin ya ini clinical findings. Misalnya ada, contohnya apa nih penemuan data klinisnya, ternyata dia ada tenderness di abdominal gitu ya, atau ada EKG, dia dapat oximeter atau enggak, itu ada semuanya diobservasi, semuanya dimasukkan yang terkait hal ini, masuknya adalah ke resources observasi. Intinya sih tanda vital ya, contoh paling gampangnya. Strukturnya ada apa aja? Nah, di sini berbeda dengan si pasien ya. Karena dia tergantung nih. Ada hasil lab ya, karena dia hubungannya dengan tanda vital atau hasil lab, maka dia strukturkan atau misalnya lebih gampang mungkin kita lihat strukturnya aja sih. Ada identifier-nya jelas gitu ya, setiap resources pasti ada identifier-nya, nanti di dalamnya ada hubungannya dengan resources yang lain. Gitu ya. Nah, ini di-trigger by apa, observasinya apa yang diminta gitu ya, tipenya apa. Dia merupakan bagian dari mana nih? Bagian dari medication administration atau dispense atau medication statement atau prosedur atau imunisasi, nanti dijelaskan. Kodenya apa? Di sini ada kodenya biasanya pakai Lowing atau pakai Snowmed-CT. Kalau Lowing nanti ada formatnya sendiri ya, kapan dia diambil, periodenya, timingnya, kemudian di sini ada tipe datanya, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau itu adalah hasil lab ya nanti disesuaikan dengan hasil labnya. Ada rasionya, ada range-nya. Kalau hasil lab itu kan ada range ya, range berapa yang normal, range normalnya berapa sampai berapa ya kan. Kemudian di sini biasanya kita ada value-nya, apa nilai hasil labnya seperti apa. Ini bolehannya misalnya high atau mungkin normal kayak gitu ya. Ada kapan diambilnya, diambil datanya, sampelnya menggunakan apa, mungkin seperti itu. Kemudian body site-nya nanti pakainya ini merupakan kode ya. Kalau codable concept itu artinya dia akan menggunakan kode dari terminologi. Menggunakan dari Snowmed-CT. Kemudian di sini ada spesimennya menggunakan apa. Nah, ini ada ini ya range-nya low, high, normal yang tadi saya bilang ternyata ada terpisah sendiri. Kemudian ada usia, intinya di sini adalah hasil-hasil lab lah ya. Kalau kalian mau atau tanda-tanda vital. Ini sih contohnya ketika dia pakai data laboratori. Atau kita coba lihat mana lagi ya.
Yang paling umum atau practitioner. Nah, practitioner ini intinya semua yang memang data yang terlibat ya, yang apa namanya, baik itu dokter, dentist, farmasi, nurse gitu ya, bidan, dietitian, terapis gitu, paramedik, technician, lab, kemudian teknisi prostotik, radiografer, intinya semua yang terlibat gitu ya, tenaga medis yang terlibat. Tenaga medis, tenaga non medis juga misalnya terlibat ya di sini. Nih kita bisa lihat ya, tentu saja ada identifier, apakah dia pegawai aktif atau tidak gitu kan, namanya siapa, kontaknya apa, gendernya apa, sama ya, hampir mirip dengan si pasien. Kalau ada foto, language, tapi ini lebih sederhana, tentu saja ini lebih sederhana dibandingkan dengan si yang pasien, karena pasien itu kan banyak ya. Kemudian ada apa lagi nih? Encounter yang ada deh. Encounter tuh ada di Satu Sehat. Tentang status. Nah, tentang janjinya kapan, janjiannya gitu ya. Dokter siapa, kemudian kapan dia janjian, kemudian nanti kalau ada admisi ini ada banyak ya. Jadi encounter ini salah satu yang memang dipakai juga. Jadi resources itu ada banyak sekali. Sorry. Tunggu sebentar. Ya, yang tadi ya resources-nya tuh banyak banget gitu ya. Kalian bisa tadi kita udah coba lihat dikit-dikit. Nah, ini yang dipakai di Satu Sehat ada apa aja. Ini contohnya ketika ada pasien daftar, maka dia akan datang ke admisi atau kunjungan, melakukan pemeriksaan dokter, melakukan pengambilan obat, dan pasiennya pulang. Ini adalah alur kunjungan. Di dalam kegiatan ini tentu saja ada beberapa resources yang akan kita pakai. Contohnya di pemeriksaan dokter. Ada anamnesis gitu ya. Anamnesis itu adalah mungkin keluhan dari si pasien gitu ya, subjective feeling dari si pasien, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, operasi, penyakit sekarang, dan sebagainya. Ada juga pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter, tanda vital, pemeriksaan fisik lainnya. Ada juga penunjang gitu ya, lab, radiologi, atau pemeriksaan diagnostik lainnya. Kemudian ada diagnosis, assessment-nya apa, tata laksana atau perencanaan untuk kesembuhan pasiennya seperti apa, farmakologinya apa, non farmakologinya apa. Ini ada di dalam non farmakologi, mungkin ada tindakan lain, misalnya fisioterapi, mungkin ya, RTL-nya seperti apa, kapan konsulnya, apa yang akan dilakukan minggu depan atau bulan depan, ada konseling dan edukasi serta ada diet. Nah, ini kalau kita lihat ke Satu Sehat gitu ya, kalau hasil lab itu pakainya resource fire-nya adalah diagnostic report dengan observasi. Kemudian kalau dalam komponen SOAP-nya dia adalah objektif. Kalau untuk radiologi gitu ya, mungkin CT scan, MRI, X-ray, USG, dia juga menggunakan resources-nya sama. Diagnostic report with observation mungkin ada beberapa. Kemudian kalau diagnostik lain atau penunjang lain seperti EKG, EEG, pulmonary function test itu pakainya juga sama, observasi dan diagnostic report. Kemudian kalau tanda vital pakainya observasi, temuan hasil pemeriksaan pakainya observasi, kateter, pulmonary artery catheter readings gitu ya, untuk di kateter jantung pulmoner itu paru-paru ya. Nah, ini pakainya observasi juga. Kalau misalnya ada alergi, efek samping obat, kalau alergi, maka pakainya alergi intolerance resources-nya, diagnosis klinis, diabetes atau kelainan gagal jantung, maka masuknya ke condition, tipenya di dalam SOAP itu adalah assessment. Efek samping itu juga subjective feeling gitu ya.
dari si pasien itu sendiri, maka kita masukkan ke dalam adverse event. Itu ada namanya adverse event atau adverse drug reactions event. Tapi kalau di FHIR adanya adverse event. Kemudian kalau misalnya kita perlu untuk wheelchair gitu ya, food tray juga ada supply, makanya masuk ke resources supply request. Atau untuk riwayat penyakit, keluhan gitu ya, anamnesa masuknya ke condition resources-nya, riwayat operasi masuknya ke prosedur, penyakit terdahulu masuknya juga ke kondisi, medication administration record gitu ya, misalnya yang pernah diresepkan apa aja masuknya ke medication administration, dan banyak hal. Ini sudah ditentukan untuk satu sehat, dia sudah ditentukan. Jadi nanti kita tinggal menggunakan resources yang sudah disebutkan di sini gitu ya, bahkan di peraturan pun juga sudah disebutkan dengan lebih detail. Nih yang tadi ya, jadi ini tadi contohnya, ini ada yang tadi sudah saya tunjukkan, ada ruang lingkupnya apa aja, ini contohnya adalah untuk si observasi. Nah, di dalam observasi ini, dia akan memiliki banyak tipe data yang terlibat. Ada 4 tipe data dalam FHIR, ada simple atau primitive type, elemen tunggal gitu ya. Ada general purpose complex type atau cluster gabungan dari beberapa elemen tunggal, metadata, kemudian kegunaan spesifik tertentu. Jadi ada banyak di sini nih tipe datanya, ada banyak ya. Nanti kita bisa eksplorasi mungkin minggu depan. Nah, ini ketika kita minggu depan kita akan belajar mengirimkan data melalui dengan menggunakan JSON ya, atau yang sudah pernah kita coba jelaskan juga di dalam algoritma pemrograman, ada JSON file gitu ya, atau JSON itu bentuknya seperti dictionary di dalam Python. Tapi sering disebut dengan JSON itu apa sih kepanjangannya? Merupakan JavaScript Object Nation. Dia merupakan text-based format dalam bentuk teks yang digunakan untuk merepresentasikan dari struktur data yang bisa dibaca oleh human. Jadi kita bisa paham ya, karena bentuknya seperti kamus, ada dictionary-nya, ada value-nya. Ada key-nya, ada value-nya. Nah, jadi tadi kenapa dia human readable? Karena kita bisa melihat dari pasangan antara kunci dan nilainya atau key value-nya similar how the data represent in object programming seperti Python atau dictionary yang ada di dalam Python. Pakainya curly braces atau kurung kurawal gitu ya, terdiri dari key value pairs. Key-nya adalah string, ada kolonnya titik 2, kemudian corresponding value-nya bisa jadi numeric, categorical, atau string, ataupun yang lainnya. Float gitu ya. Kalau dia terdiri dari banyak nilai, kalian bisa menambahkan square bracket atau kurung siku untuk array. Disimpannya array. Benar-benar persis seperti dictionary di dalam Python kalau teman-teman masih ingat ya. Ini contohnya, nanti kita akan mengirimkan request nih, get ke dalam FHIR. Ketika fetch detailnya yang tadi yang saya tunjukkan, nah bentuknya seperti ini. Ya, jadi kita bisa membacanya. Oke, resource tipenya adalah pasien, ID-nya pasien sekian, namanya adalah John Doe, dia nama officialnya ya, nama aslinya, karena bisa jadi kalau orang yang menikah di sana perempuan, itu ada official name-nya itu mengikuti suaminya misalnya, tapi dia punya ketika nama gadisnya, gitu ya. Nah, kalau di luar negeri ada yang kayak gitu, kalau di Indonesia sih tentu saja tidak menggunakan itu ya. Kemudian ada gender, ada birth date-nya. Nah, ini adalah yang kita kirimkan dan kita tukarkan datanya. Ketika kita mengirimkan data, ya body-nya adalah ini. Ketika kita post, nih kita bikin pasien baru, yang dikirimkan bentuknya seperti ini. Gitu ya. Di belakang layar yang dikirimkan body-nya ke dalam server untuk diupdate dan disimpan di server adalah seperti itu. Oke, nah ini contohnya ya. Nanti kita akan bikin ini minggu depan. Nah, ini adalah data yang akan kita kirimkan ke dalam FHIR untuk kita simpan di dalam servernya. Oke, nanti mungkin minggu depan kita akan simulasi ya. Jadi saya lupa kita tuh kelasnya di mana ya, yang pertukaran informasi kesehatan ini?
Kita kelasnya ada di mana? Di lab atau bukan lab? Bukan lab, Bu, di kelas biasa. Oke, di kelas biasa. Jadi takutnya nanti ketika pakai apa namanya? Wifi. Kelasnya tuh di mana? 236. Iya, Bu, 236B. Oh, di 236 kayaknya kenceng sih. Cuman jaga-jaga nanti silakan diinstal dulu ininya ya, Postman-nya. Nanti kalian bisa menginstal Postman. Sebentar. Nih, nah ini ya. Harusnya sih ada yang bisa kita install. Takutnya nanti wifi-nya agak rebutan gitu ya. Nanti mungkin kalian bisa menginstal di laptopnya kalian misalnya. Nah, ini ada download-nya ya. Jadi nanti mungkin silakan untuk mendownload dulu di sini. Disesuaikan dengan kebutuhan apa namanya? OS-nya. Nanti minggu depan kita akan praktek. Jadi mungkin minggu depan kita akan lebih banyak praktek ya. Sama mungkin sedikit materi yang kayaknya sih kalau saya lihat sih harusnya udah selesai ya. Cuman saya kurang yang tentang materi HL7-nya itu. Yang sebelumnya mungkin nanti oh ya, mungkin ada sedikit materi terakhir lah. Cuman minggu depan tolong untuk di-download dulu gitu ya, untuk menghindari kita rebutan pakai browser sih bisa sebenarnya, cuman takutnya kita rebutan nanti malah nggak bisa efektif gitu ya, karena kita akan melakukan request ke server. Jadi nanti tolong untuk diinstal masing-masing aja gitu ya. Bawa laptop, jangan lupa untuk minggu depan kita akan praktek si Postman ini. Gitu. Nanti mungkin UTS-nya bisa jadi masuk ke ini praktek besok bisa jadi masuk ke dalam UTS. Gitu, jadi tolong untuk disiapkan dengan baik ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini masih ada beberapa mahasiswa yang belum bisa absen, Bu. Bagaimana nih? Oke. Sebentar, kalau absen coba silakan dicoba lagi yang ini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya